Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab Mutamimah Al-Ajurumiyah fi Ilmil Arabiyyah, dan kita insya Allah akan membahas dua bab, yaitu bab yang pertama bab maf'ul min ajlih, dan yang kedua bab maf'ul ma'ah. Dan maf'ul min ajlih sebagaimana disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wa yusamma al-maf'ula li ajlih wal maf'ula lahu wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudkaru bayanan li sababi wuku'il fi'l, nahwu qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Ya. Maf'ul min ajlih ini ya juga dikenal dengan maf'ul li ajlih, ya. Dan juga disebut pula maf'ul lah, ya, maf'ul lahu. Dan maf'ul min ajlih ini dia adalah isim yang mansub, ya, isim mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya perbuatan, ya. Ya, terjadinya fi'il, terjadinya perbuatan. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian beliau menyebutkan contohnya, ya. Ya, contohnya misalnya qama zaidun ijlalan li amrin, Zaid itu telah berdiri karena menghormati Amr, ya, karena menghormati Amr. Demikian pula qasadtuka ibtigha'a ma'rufik, aku bermaksud menemui kamu karena ingin mendapatkan kebaikan dari kamu. Nah, di situ pada jumlah yang pertama itu maf'ul min ajlihnya adalah pada lafaz ijlalan, dan pada yang kedua itu adalah pada lafaz ibtigha'a, ya. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahasanya ini memang apa, ya, maf'ul min ajlih ini, ya, dia mansub, ya, sebagaimana pada maf'ul yang telah dibahas sebelumnya, yaitu maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, dan juga maf'ul fih, ya. Dan kita tahu, ya, memang ini disebutkan untuk apa, menjelaskan, ya, maksudnya disebutkan dia sebagai ilah, ya, yudkaru ilatan gitu, disebutkannya itu sebagai ilah untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il, ya. Yang mana fi'il itu dia munculnya dari fa'ilnya gitu loh, dari pelakunya ataupun fa'ilnya. Sementara maf'ul itu, maf'ul min ajlih ini atau maf'ul lahu itu dia sababu, ya, dia sababun, ya, dia sebab, ya, yang dibawa oleh fa'ilnya, yaitu sababu hamilin lil fa'il gitu loh, sebab yang membawanya atau yang sudah dibawa oleh fa'ilnya untuk melakukan perbuatan tersebut gitu loh, ya. Dan secara mudah, ya, secara mudah
Ya, bahasanya maf'ul min ajli ini dia berlaku sebagai jawaban pertanyaan seperti ini. Lima fa'alta. Ya. Atau lima fa'ala gitu loh. Misalnya ja'a Zaidun ijlalan li, misalnya ijlalan li siapa gitu ya. Ijlalan li Ahmada misalnya ya. Zaid datang karena ingin menghormati atau ingin memuliakan Ahmad misalnya. Berarti kan di sini ijlalan penghormatan ini dia munculnya ini dari fa'il kan. Dari fa'il. Dia muncul dari fa'il. Ya. Dan itu sebab yang memang dibawa oleh fa'il untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu perbuatan datang. Karena sebab yang dibawa, yang memang sudah dibawa oleh Zaid, ya, dalam jumlah tersebut oleh Zaid untuk melakukan perbuatan, yaitu mendatangi Amr, mendatangi siapa? Ahmad gitu loh, pada contoh tadi. Ini seperti itu. Sehingga kalau kita terapkan, itu bisa sebagai jawaban dari pertanyaan seperti ini, ya. Kalau tadi kan pertanyaannya adalah lima fa'alta, kenapa kamu melakukannya, ya. Nah ini bisa kemudian lima fa'ala, kenapa dia melakukannya, ya. Melakukannya ini bisa kita ubah dengan apa, fi'il tadi, yaitu datang. Kenapa Zaid datang itu? Kenapa Zaid datang? Ya. Ini Zaid datang karena apa? Ijlalan. Karena memuliakan siapa? Karena memuliakan Ahmad. Nah, seperti itu. Maka tanda yang mudahnya ini bisa sebagai jawaban dari pertanyaan lima fa'alta atau lima fa'ala gitu. Ya. Ya. Dan di situ ada pentakdiran ya, sebenarnya pada maf'ulnya tadi, ya, yang maf'ul min ajli atau li ajli, ini ada takdirnya gitu, yaitu takdir huruf lam gitu loh, ya. Lam di sini lam ilah, lam yang bermakna sebab gitu loh, atau karena gitu loh. Sebagaimana kalau kita lihat maf'ul bih itu kan ada pentakdiran huruf ba gitu loh. Demikian pula maf'ul fi itu ada pentakdiran huruf fi gitu loh, ya. Dan maf'ul ma'ah nanti yang akan kita bahas itu juga ada pentakdiran ma'ah gitu loh, pentakdiran ma'ah, ya. Sehingga kalau kita lihat dari yang kita singgung nih ya, yaitu maf'ul bih, kemudian maf'ul fi, kemudian ini maf'ul min ajlih, kemudian nanti akan maf'ul ma'ah. Ini semua berlaku pentakdiran seperti yang disebut setelah lafadz maf'ul gitu. Kan maf'ul bih berarti ba gitu loh. Maf'ul fi berarti fi gitu loh. Huruf fi. Kemudian maf'ul ma'ah berarti ma'ah ya. Lafadz daripada ma'ah. Naam. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dari contoh ini kita sedikit saja kita berikan i'rabnya ya. Di dalam contoh kan diterangkan koma Zaidun ijlalan li amrin. Ya, i'rabnya itu koma itu dia fi'il dan fa'il. Dan dia fi'il itu kita tahu fi'il itu dia adalah memarfu'kan fa'ilnya dan menasobkan maf'ul kan gitu. Tapi dia di sini kalau kita lihat fi'ilnya fi'il mati, dia mabni alal fathi karena tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya gitu kan. Ini koma. Dan ini fa'ilnya apa? Dhamir mustatir. Jawazan bidhahir takdiruhu huwa. Dan huwa itu terletak setelah fi'ilnya gitu loh. Karena fa'il itu terletak setelah fi'il gitu loh. Sehingga fi'ilnya itu berkedudukan sebagai amil bagi fa'ilnya gitu loh. Ya.
Naam, ya. Karena dia domir dan mustatir itu fi mahal rofa daripada fa'il gitu loh. Ya. Kemudian zaid, ya, pada zaidun di situ, zaid itu dia fa'il. Ya, ana ulangi koma tadi saya keliru ya, karena jawazan bidhohir itu fa'ilnya sudah ada, bukan mustatir ya, saya keliru tadi. Saya tidak baca daripada zaidnya di belakang. Ini koma dia fi'il mati. Fa'ilnya adalah lafaz zaidun ya. Jadi dia isim mufrad ya. Jadi itu tidak fi mahal rafa. Kalau kemudian koma ijlalan li amrin misalnya, kalau koma ijlalan li amrin berarti itu adalah apa? Ya, koma di situ adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir jawazan bi dohir takdiruhu huwa. Tapi di sini fa'ilnya adalah dohir, yaitu zaidun gitu loh. Ya, zaidun. Tadi saya salah di dalam membaca. Kemudian jama' yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijlalan di sini adalah maf'ul li ajli. Ya. Maf'ul li ajli. Dia mansub ala maf'uli li ajli. Ya. Kemudian amr, ya, li amrin di situ. Ya, lam di situ adalah harfu jar, amr di situ adalah majrur bi harfil jar. Kemudian diterangkan setelahnya wa yustaratu, ya, dan disyaratkan kaunuhu masdaron. Disyaratkan di sini keberadaan dari maf'ul min ajlih ini adalah masdar. Ini yang pertama syaratnya, ya. Keberadaannya dia adalah masdar. Juga syarat yang selanjutnya wattikhadu fa'ilihima kama taqaddama fil misalaini wa qaulihi subhanahu wa ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq wa qaulihi subhanahu wa ta'ala, ya, yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah, ya, ka qaulihi subhanahu wa ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin wa ka qaulihi subhanahu wa ta'ala yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ya. Syaratnya itu disebutkan di sini. Ini yang pertama, ya, disyaratkan ini masdar. Maf'ul min ajlih itu dia bersifat masdar. Ya. Dan yang kedua, ya, yang kedua, ya, ada kebersatuan atau kebersamaan masdar tersebut dengan amil dalam hal ini waktu dan dalam hal waktu dan fa'ilnya, ya, dan fa'ilnya itu ada kebersamaan, ya. Ada kebersamaan dari apa istilahnya, dari maf'ulnya tadi dengan amilnya. Maksudnya amilnya adalah apa? Amilnya adalah fi'ilnya, ya, dalam hal waktu. Demikian pula pada fa'ilnya itu harus ada kesamaan. Kalau nanti tidak ada kesamaan, maka tidak diberlakukan padanya hukum maf'ul min ajlih, ya. Tidak diberlakukan hukum maf'ul min ajlih. Seperti contohnya, ya, yang telah dikemukakan pada dua contoh sebelumnya. Dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Artinya di sini kalau kita lihat, ya, takut kemiskinan di sini ini bersamaan dengan apa? Dengan perbuatan tadi, ya, yaitu membunuh yang ada pada diri fa'ilnya gitu loh. Ada kebersamaan waktu gitu loh.
ada kebersamaan waktu. Ya. Hanya saja di sini kan berlaku larangan, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir menjadi miskin atau takut dengan kemiskinan. Ya. Jadi bersamaan dengan perbuatan membunuh tadi itu bersamaan dengan takutnya karena kemiskinan itu bisa berlaku pada anak-anaknya. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Ya, mereka menginfakkan, menafkahkan, membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mencari dari ibtigha'a, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu bersamaan dengan perbuatan mereka berinfak. Ya, pada diri fa'il, wawu fa'il pada yunfikuna. Nah, ini bersamaan. Ya. Ini syarat ya. Dan nanti akan dijelaskan yang tidak diperbolehkan bagaimana. Namun kita akan memberikan beberapa penjelasan tentang yang pertama. Ya, disyaratkan itu adalah keberadaannya masdar. Wa yustaratu kaunuhu masdaron. Disyaratkan keberadaannya itu dia adalah masdar. Ya. Dan kita tahu bahwasanya yang sudah berlaku, ya, sebagian sudah kita bahas dan sebagian nanti akan kita bahas. Ya. Itu di antara maf'ul ya, yang disebut seperti maf'ul fi, kemudian maf'ul bi ya. Ya. Demikian pula yang tadi telah disebutkan di depan, yaitu maf'ul ma'ah. Ya. Itu kesemuanya kan hukumnya mansub gitu loh. Dan di antara kesemuanya itu yang paling kuat itu adalah maf'ul min ajli. Ya. Kenapa? Karena makna taklil itu memang lebih nampak gitu, lebih nampak dibandingkan yang selainnya gitu loh, dari yang tiga yang telah disebutkan tersebut. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama bahasanya makna taklil itu adalah makna yang terkuat dibandingkan dengan maf'ul bi, demikian pula maf'ul ma'ah serta maf'ul fi gitu loh. Di mana bersamaan dengannya itu sebenarnya ada penghilangan huruf lam ya, atau bukan ya, huruf lam ya, yang menunjukkan kepada makna taklil gitu loh ya. Kemudian keberadaannya di sini diterangkan adalah masdaron ya. Dan masdaron ini apakah kemudian disyaratkan dia mesti sifatnya qalbiyah atau sebenarnya tidak mesti di situ qalbiyah gitu loh ya. Dan dalam perkara ini ada khilaf di kalangan para ulama ya. Namun yang lebih kuat dalam permasalahan ini dipersyaratkan adalah ya, pada maf'ul li ajlih tersebut itu adalah masdar yang sifatnya qalb ya. Sifatnya adalah qalbiyan. Maksudnya qalbiyan itu adalah af'alun nafsi al-batinah, seperti rohbah, takdim, ijlal ya. Jadi rohbah itu rohbah itu semangat gitu, rohbah takut ya, senang, semangat ya. Kemudian rohbah itu takut ya. Takdim itu mengagungkan, ijlal memuliakan, menghormati dan yang semisalnya. Kenapa? Li'anna
af'alal jawarih la tastami'u fi zaman ma'a al-fi'lil mu'alal. Ya. Dikarenakan perbuatan ya, perbuatan anggota tubuh yang bukan batin, maksudnya perbuatan yang bukan sifatnya batin, perbuatan anggota tubuh itu tidak akan bersatu atau berkumpul di dalam waktunya, tidak akan terkumpul dalam satu waktu bersamaan dengan fi'il yang ditaklilkan, fi'il yang disebabkannya. Contoh misalnya seperti ini, ji'tuka dorba zaidin, ji'tuka dorba zaidin. Ya kan kalau diartikan kan sebenarnya dorba itu misalnya sebagai apa, maf'ul min ajlih ya. Saya mendatangi kamu, ya, saya mendatangi kamu karena ingin memukul Zaid. Karena ingin memukul Zaid. Saya mendatangi kamu ya karena akan memukul Zaid gitu loh. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat di situ ya, tentang dorba itu kan masdar. Masdar. Ya. Pukulan tersebut itu tidak bersamaan dengan kedatangan gitu loh. Ya, dengan fi'il yaitu ja'a atau ji'tu. Ya, maji yang ada pada pelaku yaitu dhamir rafa' mutakalim. Itu tidak bersatu gitu loh. Karena datangnya tadi kemudian misalnya mau untuk mukul, atau bisa dikatakan kalau kemudian sudah dipukul ya, karena mungkin ingin mengadu dan yang lain sebagainya, itu waktunya berbeda ya. Atau bisa jadi itu bahkan bisa dimaknakan seperti ini ya, kalau dimaknakan secara maknanya. Atau bisa jadi Zaid yang justru mukul gitu loh. Aku mendatangi kamu karena Zaid memukul misalnya gitu. Aku mendatangi kamu karena aku ingin memukul Zaid. Itu berbagai macam kemungkinan gitu loh. Mau diartikan yang demikian ya, mau diartikan dengan berbagai macam pengertian tersebut, yang jelas ini nggak cocok gitu untuk dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai maf'ul min ajli. Karena zaman dari fi'il, masa ataupun waktu dari fi'il dengan masdarnya yang menjadi sebab terjadinya fi'il itu tidak bersamaan gitu loh, tidak bersamaan. Ya, tidak dalam satu waktu gitu loh. Ya. Wahakada. Ya. Beda kalau perbuatan hati gitu loh. Kalau perbuatan hati itu sifatnya bersama-sama gitu loh. Artinya antara perbuatan hati tersebut, yaitu yang menjadi sebab seseorang dia berbuat, yang ada pada fiilnya, ya, sebab dia melakukan perbuatan pada fiilnya, pada diri pelakunya, diri fa'ilnya, itu memang bersamaan gitu loh, menyatu gitu ya. Walaupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nanti ada contoh yang sedikit berbeda gitu loh ya, contoh yang sedikit berbeda ya. Maksudnya contoh sedikit berbeda itu seperti misalnya ya, seperti jumlah seperti ini misalnya. Coba saya lihat ini, saya lihat contohnya ya. Ada amalan hati tapi tidak kemudian menyatu ya dengan masdarnya ya. Nah ini ada contohnya, misalnya ji'tuka khaufan ya minka ya, ji'tuka khaufan minka ya, ji'tuka khaufan minka. Ini yang seperti ini juga tidak bisa dikatakan ya, itu bersamaan gitu loh ya. Kenapa? Karena pada lafadz ji'tuka itu fal maji
ya, lafaz dari mana pada lafaz ji'at itu kan bisa dikatakan maji, yaitu kedatangan dari kedatanganmu. Itu fi akhiri zamanil masdar. Dia terjadi pada zaman masdar. Misalnya kayak tadi yang disebutkan, aku mendatangi kamu, khaufan minka. Ya, aku mendatangi kamu karena aku takut kepadamu gitu loh. Ya. Aku mendatangi kamu karena aku takut kepadamu. Kan kedatangannya tersebut, ya, itu kan fi akhiri zamanil masdar. Kedatangannya pada akhir zaman masdar. Masdarnya kan takut. Artinya begitu sudah sampai di situ nggak jadi takut gitu loh. Takutnya sudah hilang karena sudah sampai di situ gitu. Misalnya dipanggil, kalau tidak dipanggil nanti akan dihukum. Kan gitu. Sehingga dia mengatakan, saya mendatangi kamu karena takut kepada kamu gitu. Nah, pada saat dia datang, ketakutannya hilang karena sudah tidak akan mengalami apa yang diancamkan gitu. Ya. Sementara kalau khaufan di sini ketakutannya itu min awali firori. Ya, min awali firori, ya. Ya. Dari awal, ya, dia itu berangkat lari untuk mendatangi yang ditakutinya, ya. Sehingga di situ tidak termasuk, ya. Ini jumlah tersebut itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai maf'ul min ajli. Walaupun ini termasuk dari amalan hati gitu loh. Ya, termasuk dari amalan hati. Makanya amalan hati tersebut nanti kalau kemudian memang kebanyakannya dimaknakan kepada makna yang tadi telah dijelaskan, artinya ada kebersamaan antara masdarnya, makna masdarnya tersebut terjadinya pada masdarnya tersebut dengan perbuatannya yang ada pada diri fa'il, lalu kemudian terpenuhi. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ini yang pertama, masdar. Kemudian yang kedua, ya, diterangkan di situ, ya, yaitu ya, ya, itihadu, ya. Tadi saya sempat baca keliru, itihadu tadi, karena di sini ada titik yang keliru. Itihadu fa'ilhima kama taqaddama fil misalaini, ya. Kemudian ada kebersamaan dari masdar tersebut dengan amilnya dalam hal waktu, ya, ya, dan fa'ilnya, ya. Ada kebersamaan, ya. Artinya di situ itihadu zamanihi wa zamani amilihi, yaitu ada kebersamaan, ada penyatuan kebersamaan di dalam zaman dari masdar tersebut dan zaman dari amilnya. Artinya apa? Bi an yakuna yamanul illah wal ma'lul wahidan, yaitu keberadaan dari zaman waktu terjadinya ilah tersebut, yaitu masdarnya tersebut, dan maklulnya yang diilahkan, yaitu yang diilahkan apa? Fiilnya itu wahidan, ya, satu gitu loh, ya. Sehingga kalau kemudian berbeda sebagaimana telah datang penjelasannya atau terpisah, maka tidak masuk dalam kategori ini, ya. Seperti misalnya, ya, di dalam sebagian penjelasan lain disebutkan misalnya kaji tuka tomaan, saya mendatangi kamu karena menginginkan, ya, karena apa istilahnya, tamak gitu, menginginkan, maksudnya tamak terhadap sesuatu, ya. Maka
Ini juga mirip tadi dengan khaufan tadi, ya. Ini mirip dengan khaufan. Yang tadi telah dijelaskan yaitu ji'tuka khaufan min firarika misalnya. Ji'tuka khaufan min firarika. Saya datang kepada kamu karena takut untuk lari daripada kamu. Ya. Maka ini zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ kemudian diterangkan contohnya. Kaqaulihi subhanahu wa ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut, ya. Takut untuk miskin gitu. Ini i'rabnya, kita akan bahas i'rabnya. Wawu di situ adalah huruf ataf, la di situ la nahiyah. Kita tahu la nahiyah itu dia menjadikan majzum, ya, bagi fiilnya. Kemudian taktulu itu fiil mudhari' majzum bila nahiyah, dan alamat jazmnya adalah hadfun nun, penghilangan huruf nun. Karena apa? Karena tidak termasuk af'alul khamsah. Ya. Sementara wawu jamaah di situ itulah dhamir mutasil fi mahal rafa' daripada fa'ilnya. Ya. Kemudian aulada itu maf'ul bih. Kaf di situ fi mahal jar bil idhofah. Fi mahal jar bil idhofah. Ya. Nah, dia adalah dhamir apa? Fi mahal jar bil idhofah. Kemudian mim di situ adalah alamatul jam'i. Ya. Mim ya alamatul jam'i. Kemudian khasyata itu maf'ul li ajli. Dan dia masdar dzukira ilatan lil qatl. Al mafhum min qaulihi subhanahu wa ta'ala wala taqtulu. Dan khasyata di sini maf'ul li ajli. Dia masdar yang disebutkan sebagai ilah untuk qatl, ilah untuk perbuatan membunuh. Yang itu bisa diambil atau bisa dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala wala taqtulu. Ya, wala taqtulu. Sehingga di sini kalau kita lihat ada kesatuan, ya. Di satu sisi masdar, ya, disyaratkan tadi sudah diterangkan masdar. Kemudian syarat yang kedua ada kebersamaan antara masdar tersebut, ya, itu dengan fiilnya gitu loh, dengan fiilnya yang ada pada diri fa'il gitu loh, yang ada pada diri fa'il atau yang fiil yang dilakukan oleh fa'ilnya, itu ada kebersamaan, sehingga ini termasuk dari maf'ul min ajli gitu. Juga contoh yang selanjutnya, yungfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Nah, yungfikuna itu fi'il mudhari' marfu' bi thubuti nun, dengan tetapnya huruf nun karena dia termasuk af'alul khamsah. Ya, naam. Wawu di situ jamaah dhamir mutasil fi ma'al rafa' daripada fa'il. Amwal itu maf'ul bih wa huwa mudhaf. Sementara ha di situ, ya, itu dhamir mutasil fi mahal jar bil idhofah. Mim itu alamatul jam'u. Apa alamatul jam'i? Tanda dari jamak. Ibtigha itu maf'ul li ajli, ya, dan dia adalah masdar yang disebutkan sebagai ilah untuk infak, ya, untuk makna perbuatan berinfak yang bisa difahami dari yungfikuna, lafaz daripada yungfikun, ya, yungfikuna, dan dia satu zaman, ya, satu waktu, ya. Ya, fa'ilan, dan satu pula di dalam pelakunya. Artinya yang melakukan tadi, ya, perbuatan tersebut kemudian antara perbuatan yang ada pada diri masdar yaitu sebabnya dengan tindakannya itu ada pada diri fa'il gitu. Ya, dalam satu waktu gitu. Tidak kemudian terpisah. Nah, ya. Ya. Kemudian
saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wala yajuzu ta'ahabtu as-safara li adami ittihadi zaman wala ji'tuka mahabbataka iyaya li adami ittihadil fa'il bal yajibu jarruhu bilam taqul ta'ahabtu li safar wa ji'tuka li mahabbatika iyaya. Ya, dan tidak boleh kemudian dikatakan ta'ahabtu as-safar. Tidak boleh dikatakan aku telah mempersiapkan ya karena safar. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh dikatakan demikian pula. Karena tidak bersekutunya ya, atau tidak bersatunya ya maf'ul min ajlih tersebut dengan amilnya dalam hal waktu yang ada pada diri fa'ilnya ya, itu tidak bersatu. Tidak boleh pula dikatakan ji'tuka mahabbataka iyaya. Aku mendatangi kamu karena kecintaan kamu kepadaku. Ini juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak bersekutu, tidak bersatu. Ya, tidak bersatu ya antara masdar tersebut dengan fiilnya. Ya, dengan fiilnya atau maksudnya amilnya di situ pada diri fa'ilnya gitu. Tetapi dalam kondisi seperti ini mesti dijarkan gitu loh dengan lam. Ya, huruf lam. Ya, dengan lam. Sehingga kamu bisa mengatakan ya, sehingga kamu bisa mengatakan tahabbtu li safar. Aku telah bersiap-siap diri untuk bepergian gitu. Ya. Juga untuk contoh yang kedua, ji'tuka li mahabbatika iya ya. Aku datang padamu ya karena cintamu kepadaku. Karena kecintaan kamu kepadaku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Untuk i'rabnya di sini itu cukup jelas juga ya. Ta'ahabtu itu dialah fi'il dan fa'il. Ta'ahaba ya, ta'ahaba itulah fi'il madhi. Ya, dia mabni ala sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Ya. Dan taknya disulah dhamir rafa' mutaharik, dia fa'al ya, dia adalah fi mahal rafa' daripada fa'il. Li safar ya, kita baca li safar kan ini yang benar gitu. Itu jar majrur fi mahal nasab alal hal min dhamir mutakallim. Li safar itu jar majrur pada kedudukan nasab. Ingat dia fi mahal nasab ya. Ya, alal hal. Ya. Hal untuk siapa? Dhamir mutakallim. Ya, sehingga kalau diartikan sebenarnya ini seperti ini ya. Aku telah mempersiapkan diri ya, aku telah mempersiapkan diri halnya untuk aku ini bersafar. Ya, halnya untuk aku bersafar. Itu diartikan seperti itu. Tapi kalau diartikan lebih mudahnya, aku mempersiapkan diri untuk safar gitu. Udah cukup demikian. Tapi sebenarnya itu fi mahal ya, nasab alal hal ya. Dari dhamir mutakallim. Kemudian ya, pada contoh yang kedua yaitu ji'tuka itu fi'il dan fa'il ya, dan maf'ul gitu. Ya, maf'ulnya dhamir gitu ya. Dia dhamir mutasil fi mahal nasab maf'ul bih. Nah, kemudian li mahabbatika itu lamnya itulah huruf jar. Mahabbatik itu majrur bilam. Ya. Dan mahabbah di sini dia adalah mudhaf. Kemudian kafnya di situ dia adalah fi mahal jar bil idhofah. Ya. Dan mahabbah di sini masdar yang mudhaf kepada dia mudhaf ya. Ya. Kepada kaf tadi dia masdar ya. Yang mana
mudhof ilaihnya itu dhamir kaf tersebut ya. Ini bisa ditakwil menjadi fa'ilnya ya. Artinya antara isim di sini mudhofun ilaih itu terdiri dari fi'il dan fa'il gitu loh ya. Nah ya. Kemudian iya ya itu dhamir mufasil fi mahal nasab maf'ul bih. Maf'ul bih dari siapa? Maf'ul bih dari mahabbatika. Mahabbatika. Ya. Kemudian li mahabbatika iya ya. Itu dia jumlah tadi yang ditakwil dalam jumlah terus fi mahal jar. Ya. Karena huruf apa? Huruf lam. Wallahu taala alam. Ya, jadi di situ ada penjelasan kaitannya dengan mahabbatika tersebut yang memang secara langsung itu apa? Dia majrur dengan huruf lam untuk lafadz mahabbatika, bisa pula adalah kemudian dimahalkan manakala mahabbatika ya, iya ya itu jadi jumlah. Ya ditakwil kepada jumlah. Dan jumlah dari jar majrur fi mahal nasab alal hal minata fi itu. Artinya jumlah dari jar majrur ya tadi dari jar majrur dari mahabbatika iya ya itu. Ya. Itu fi mahal nasab alal hal. Ya, fi mahal nasab hal dari tak yaitu dhamir mutakalim. Ya, dhamir rafa mutakalim yang sebagai fa'il pada lafaz itu. Nah, cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bab yang selanjutnya, yaitu bab tentang maf'ul ma'ah. Ya. Diterangkan ya oleh beliau rahimahullah taala wa huwal ismul ladzi ba'da wawin bimakna ma'a ya libayani ahul fi'lu masbukon bi jumlatin fiha fi'lun aw ismun fihi ma'nal fi'l wa hurufihi nahu ja'al amiru wal khashbata ya wa nasairun wa nila ya. Maf'ul ma'ah itu adalah isim mansub yang disebutkan sesudah wawu yang bermakna ma'ah ya, untuk menjelaskan zat ya, untuk menjelaskan zat itu bisa sesuatu, bisa orang yang perbuatan itu dilakukan bersamanya. Perbuatan itu dilakukan bersamanya. Untuk menjelaskan zat yang mana perbuatan itu dilakukan bersamanya, atau untuk menjelaskan zat yang menyertai perbuatan pelakunya gitu loh. Itu juga bisa untuk mudahnya. Dan isim tersebut masbukon, dan isim tersebut yaitu maksudnya adalah isim mansub tersebut yaitu maf'ul ma'ah itu didahului oleh jumlah fi'liyah, didahului jumlah yang di dalamnya ada fi'il, namanya jumlah fi'liyah. Ini yang pertama, didahului jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, atau didahului oleh jumlah fi'liyah ya. Ana ulangi yang didahului oleh jumlah fi'liyah atau didahului oleh jumlah ismiyah yang mengandung makna fi'il. Begitu juga huruf-hurufnya ya. Maksud daripada huruf-hurufnya tersebut adalah huruf-huruf yang terambil dari fi'il yang asli. Makanya di situ ada dua. Ya, memang didahului yang pertama dengan jumlah fi'il, ya, atau didahului isim yang mempunyai makna fi'il dan huruf-hurufnya. Ya. Untuk contoh daripada huruf ini misalnya seperti ini, ya, misalnya seperti ini, atau untuk makna isim. Atau untuk isim yang di dalamnya ada makna fi'il gitu. Isim
Di dalamnya ada makna fi'il dan huruf-hurufnya. Misalnya kayak sairun. Sairun itu kan mempunyai makna fi'il yaitu yasiru. Sairun ya. Itu maknanya kan apa? Yasiru. Itu berjalan gitu. Berjalan. Ya. Dan yang dimaksud di huruf itu adalah dan huruf-huruf pada sairun itu aslinya adalah huruf-huruf fi'il yaitu yasiru. Itu yang dimaksud dengan dan huruf-hurufnya gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam wazan gitu loh. Wazan itu. Itu benar sairun itu dia sifatnya pecahan ya. Dia sifatnya pecahan. Karena wayan fa'il itu diwayankan setelah wayan fi'il. Sementara yasir itu berada pada wayan yang kedua. Wayan yang pertama adalah fi'il madhi yaitu saro. Saro yasiru kan gitu. Sehingga dari situ kemudian terpecah salah satunya adalah fa'il menjadi sairun. Makanya pada sairun itu bermakna yasir. Bermakna yasir dan huruf-huruf pada sairun adalah aslinya daripada ya, adalah aslinya huruf-huruf fi'il gitu loh, yaitu yasiru. Aslinya adalah dari sana. Itu yang dimaksud dengan wa hurufihi. Kemudian ya. Setelah itu beliau lanjutkan nahu. Contoh misalnya ja'al amiru wal jaisu. Ya. Pemimpin itu datang bersamaan dengan pasukannya. Ini memang memungkinkan untuk kemudian diatofkan. Yaitu ja'al amiru wal jaisu gitu loh. Maka nanti di bagian akhir akan dibahas masalah ini. Memungkinkan. Dan beliau memberikan contoh inilah contoh yang sifatnya ada istibah itu. Mungkin jadi apa? Jadi maf'ul ma'ah dan bisa pula menjadi atof. Artinya kalau menjadi atof, diatofkan dia ma'tuf, berarti dia fa'il gitu. Dia fa'il. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian contoh yang kedua wastawal ma'u wal khashbata. Air itu telah istawa, menempat. Wal khashbata. Ya. Maksudnya khashbata itu papan gitu, ya, papan. Papan yang biasa digunakan untuk ditempelkan untuk ini apa istilahnya? Ngukur itu. Ya. Artinya tinggi daripada kayu tersebut itu sudah merata dengan airnya. Wastawal ma'u wal khashbata. Air itu telah setinggi papan itu. Telah sejajar, telah rata dengan papan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Apa yang disebutkan pada dua contoh di depan itu didahului dengan fi'il. Bagaimana kalau yang didahului dengan isim yang mempunyai makna fi'il dan huruf-hurufnya? Nah, maka contohnya disebutkan di bagian akhir itu, yaitu anasairun wan nila. Anasairun wan nila. Saya berjalan mengikuti sungai Nil. Begitu sungai Nil. Atau menyusuri sungai Nil. Nah, di situ dimanakan pada sairun itu yasiru, ana asiru wa naila gitu loh. Saya sedang berjalan menyusuri sungai Nil gitu loh. Ya. Sehingga di situ sairun, nah sairun itu mengandung makna fi'il yaitu yasiru atau asiru di situ. Kaitannya dengan apa? Fa'ilnya. Ya. Fa'ilnya dhamir
mustatir wujuban takdiruhu ana, itu asiru. Demikian pula huruf-hurufnya, artinya huruf dari aslinya daripada huruf-huruf fi'il gitu loh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lebih merinci masalah ini sebelum kita melanjutkannya. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa al-ismu al-mansubu. Isim di sini al-isim yang sifatnya adalah tambahan ya, fadlah mansub. Maksudnya mansub dengan bima qablah min fi'lin au sibihi, min fi'lin au sibihi mimma fihi hurufuhu wa ma'nahu. Yaitu isim yang dimansub dengan apa yang ada sebelumnya, bisa berupa fi'il atau yang semisalnya dari lafat-lafat yang di dalamnya itu hurufnya ada huruf-huruf fi'il dan ada yang semakna dengannya ya. Yang artinya itu bisa adalah apa? Isim sebagaimana tadi telah disebutkan. Yang mana alladzi yudkaru ba'da wawin bimakna ma'ah. Yang mana itu disebutkan setelah wawu yang bermakna ma'ah. Ya. Artinya apa? Ya. Memang itu memberikan makna ya. Ya. Memberikan faedah makna ma'iyah wawu itu. Dan ada silang pendapat di kalangan para ulama ya. Sebenarnya yang menjadikan mansub dari maf'ul ma'ah itu sebenarnya wawunya atau fi'il sebelumnya. Fi'il sebelumnya ya. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama ya. Tetapi kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang benarnya atau yang lebih sesuai atau yang ini adalah yang menjadi menjadi amilnya itu adalah fi'ilnya atau isim yang bisa ditakwil dengan fi'il tadi. Isim yang di dalamnya mempunyai makna fi'il dan huruf-hurufnya. Ini huruf-huruf pada fi'il gitu loh. Sehingga nanti dari isim yang punya makna fi'il dan huruf-hurufnya tersebut itu bisa memansubkan dari maf'ul ma'ahnya dan bukan wawu ma'ahnya ya. Memang ada sebagian ulama yang berpandangan yang menjadikan mansub wawu ma'ahnya atau wawu ma'iyahnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu untuk menjelaskan ya, untuk menjelaskan manfu'ila ma'hul fi'il, untuk menjelaskan zat yang mana fi'il itu dilakukan bersamanya. Namun ingat, kebersamaan itu la ala jihatil musyarakah. Ya. Kebersamaan di sini bukan dalam bentuk makna bareng-bareng gitu loh, musyarakah. Ya. Karena kalau makna musyarakah itu nanti kalau dikatakan sebagai makna muraf musyarakah itu berarti wawu atof yang berlaku, bukan wawu ma'ah atau wawu ma'iyah. Namun anjihatil musahabah, namun diterangkan itu dari sisi musahabah, menyertai gitu loh, menyertai. Yang namanya menyertai itu perbuatannya bisa beda. Contoh yang mudah seperti ini ya. Contoh yang mudah pada contoh pertama, ja'al amiru wal jais. Itu kalau dikatakan ja'al amiru wal jaisu, itu memang bareng-bareng datang gitu. Perbuatannya tidak ya. Wal jaisu. Ya. Itu amir dan pasukannya datang bareng. Artinya musyarakah. Ya. Tetapi kalau dikatakan wal jaisu di situ, misalnya dibaca bunyi wal jaisa gitu. Amir itu datang sementara jais itu baru balik gitu. Balik ke pos misalnya. Ini dikatakan apa? Ja'al amiru wal jaisa. Makanya tadi yang diberikan contoh anasa irun wanila. Saya berjalan menyusuri Sungai Nil. Artinya kalau kita lihat menyusuri Sungai Nil itu
ya. Itu ada dua perbuatan yang berbeda. Sifatnya hanya musahabah saja, tapi tidak ada musyarakah. Karena sungai itu mengalir, sementara dia itu berjalan. Dan bisa jadi jalannya terbalik. Sungainya mengarah ke dari atas ke bawah, dia justru menyusuri ke arah atas gitu. Makanya dikatakan hanya sekedar musahabah saja. Jadi bukan bareng-bareng melakukan, tetapi musahabah. Ya, sifatnya penyertaan saja. Ya, penyertaan. Wallahu taala alam. Sifatnya menyertai saja. Kemudian ya, isim tadi adalah masbukon ay dalikal ism bi jumlatin fiha fi'lun. Itu sudah diterangkan tadi. Ya. Pada contoh di sini kita akan bahas dari sisi i'rabinya, yaitu jaa itu fi'il madhi mabni ala fathah dhahirah. Amir itu fa'il, ja'al amir nanti. Wawu itu wawu ma'iyah, al-jais itu maf'ul ma'ah, bahwa mansub. Dialah mansub. Adapun contoh yang kedua kita tidak perlu untuk membahasnya. Kita i'rabkan pada contoh yang ketiga, ana sairun wanil. Ya. Anak di situ kita lihat adalah apa? Dia adalah mubtada. Dia mahal rafa mubtada ya. Kemudian sairun wanil ya, itu dia adalah jumlah ya. Dia jumlah. Berarti khobarnya adalah jumlah. Nah, pada khobarnya ini yang kemudian kita bahas tentang ma'ah ya, atau maf'ul ma'ahnya. Sairun ya. Sairun itu dia adalah isim yang terkandung padanya itu makna fi'il dan huruf-hurufnya, yaitu yasiru atau asiru ya. Ya. Wawu di situ dia adalah wawu ma'iyah, nil di situ maf'ul ma'ah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ya. Waqad yajibu nasbu alal maf'uli ya. Nahwu al-misalaini al-akhiraini. Nah, ya. Ada kalanya atau terkadang wajib ya, untuk menasobkan karena menjadi maf'ul ma'ah. Seperti kedua contoh yang terakhir, yaitu istawal ma'u wal khosbata, dan ana sairun wan nila. Ini wajib untuk dua yang terakhir. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Itu sebab lafadz sesudah wawu tidak dapat diatofkan kepada lafadz sebelumnya. Ini tidak bisa diatofkan ya. Tidak bisa kemudian istawal ma'u wal khosbatu. Papan itu menempat juga tidak bisa. Ana sairun wa nailu juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sehingga hukumnya wajib. Ya. Nah, di atas maf'ul daripada ma'ahnya. Kemudian ya, ini seperti contoh pada dua contoh yang terakhir tadi. Dan juga contoh yang lain, wa nahwu la tanha anil qabih ityanahu. Ini contoh yang pertama. Wa mata zaidun wa tulu asyamsi. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala fa'asmi'u amrakum wa syuraka'akum. Nah, ini ada penjelasan yang perlu untuk dijelaskan masalah ini ya. Ya.
Contoh yang lain seperti perkataan kalian kepada orang yang perkataan Anda kamu terhadap orang yang melarang dari perbuatan kotor sementara dia melakukannya sendiri. La tanha anil qabih wa ityanah. Ya, jangan kamu melakukan atau melarang, jangan kamu melarang orang dari perbuatan kotor sementara kamu melakukannya. Ya. Ya. Maka pada lafadz ityanahu, ya, apabila kemudian diatofkan, maka bacaannya menjadi la tanha anil qabihi wa ityanihi. Janganlah Anda melarang orang dari perbuatan kotor dan melakukannya. Artinya yang dilarang, jangan kamu melarang orang itu dari dua macam larangan, yaitu perbuatan kotor dan melakukannya. Ya. Artinya beri perbuatan kotor jangan mendekati dan jangan pula melakukannya. Itu kalau diartikan seperti itu. Naam. Ya. Itu bisa kemudian kalau kemudian diatofkan. Artinya kalau diatofkan di situ berarti majrur gitu. Majrur karena dia mengatof pada yang majrur, yaitu al-qabihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kemudian kita bahas dari ya i'rabnya dari contoh ini, la tanha anil qabih wa ityanahu. Ya. Itu dibaca dengan bacaan yang seperti pada contoh, ya, bukan diatofkan gitu. Maka i'rabnya di situ ya, itulah la nahiyah. Tanha itu fi'il mudhari' yang majzum bila nahiyah. Dia majzum dengan la nahiyah. Alamat jazmnya adalah penghilangan pada huruf akhir, yaitu huruf cacatnya, yaitu alif ya. Dan failnya di itu mustatir ya, dhamir mustatir, wujuban takdiruhu anta. Qabih itu jar majrur ya, muta'alliqun ya, jar majrur muta'alliqun dengan apa? Dengan tanha. Ya. Kemudian ityanahu itu ada wawu dulu, wa ityanahu, wawu di itu wawu ma'iyah. Ityana itu maf'ul maha. Dan alamat nasab ya, fathah pada akhirnya. Nah, kemudian hak di situ fi mahal jar bil idhofah. Naam. Ya. Kemudian kalau dijadikan itu adalah ityanihi, ya wawu di situ berarti wawu atof. Ityanihi berarti di situ adalah majrur karena mengatof pada majrur. Ya. Naam. Kalau dari sisi pengertiannya, ya, itu tadi telah disinggung di depan. Ya. Itu dengan pengertian jangan kamu melakukan, artinya jangan dia melarang ya, jangan kamu melarang orang dari perbuatan jelek dan juga dari melakukannya. Ya, kamu melarang dari orang berbuat jelek, juga melarang orang dari melakukannya. Ya. Namun kalau kemudian atau di apa istilah dijadikan wawu ma'ah gitu, itu kemudian diartikan sedikit berbeda. Itu maksudnya janganlah kamu melarang orang dari perbuatan jelek bersamaan kamu melakukannya. Artinya dilarang ya, tapi dimusahabahkan, melakukan perbuatan itu dimusahabahkan, tidak kemudian diatofkan. Ya. Wallahu taala alam. Kemudian mata Zaidun wa tulu asy-syamsi. Ya. Mata Zaidun wa tulu asy-syamsi. Zaid telah meninggal bersamaan dengan matahari terbit.
Dan ini kalau kemudian diatofkan, yaitu mata Zaidun, ya. Zaid telah meninggal dan matahari kemudian terbit, mata Zaidun, ya. Wa tulu'u syamsi misalnya, dan matahari terbit. Ini mandiri dua jumlah berarti. Ya. Ya. Di mata Zaidun wa tulu'u syamsi. Ya. Tapi ini agak susah juga. Kalau tulu'u gimana ini cara membacanya kalau kemudian diatofkan? Agak susah ini. Ya. Karena ini tulu'u syamsi malah jadi fa'il daripada mata. Tulu'u syamsi, terbitnya matahari, itu mati. Kan tidak mungkin gitu loh. Ya, Yahya telah meninggal dan matahari terbit. Jadi yang meninggal itu adalah Zaid. Ya. Yang terbit itu matahari. Ini tidak bersamaan. Tentu yang demikian adalah kekeliruan. Ya, itu adalah kekeliruan. Artinya kalau kemudian diatofkan itu sesuatu yang sangat janggal, dari si pengertiannya sangat janggal. Nah, kecuali kalau kemudian dijadikan titik gitu loh. Zaidun mata Zaidun, kemudian jumlah setelahnya istiqnafiyah, permulaan lagi. Wa tulu'u syamsi. Tulu'u syamsi ini bisa kemudian ditakwil menjadi jumlah. Nah, tulu'u menjadi apa? Tatlu'u. Asyamsu, dari asamsi menjadi fa'ilnya, yaitu asamsu. Naam. Ya, asamsi itu menjadi yang hafalnya dia adalah mudhaf ilaih, kemudian menjadi fa'ilnya. Ditakwil menjadi fa'ilnya. Namun itu tentu bukan pembahasan pada bab kita. Kemudian yang terakhir, wajmi'u amrokum wa suraka'akum. Ya. Maka tentang yang terakhir ini, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala suraka'akum ini tidak boleh diatafkan kepada lafaz amrokum, ya. Ya. Yang mananya maka bulatkanlah urusan kalian, keputusan kalian, serta himpunkanlah sekutu-sekutu kalian. Ini maknanya seperti itu. Serta itu tidak kemudian bisa diatofkan, ya. Karena kalau mengatof berarti mengulangi amil. Mengulangi amil. Ya, berarti atof itu mengulangi amil, yaitu pengulangan pada lafaz ajmi'u gitu loh. Dan tidak boleh mengatakan ajma'tu surokai, itu tidak boleh. Ya, dengan hamzah. Ya, yang boleh itu adalah jama'tu surokai. Jama'tu surokai. Kita tidak boleh mengatakan ajma'tu surokai. Tidak boleh. Kita hanya boleh mengatakan ajma'tu amri. Ya, amri. Wa jama'tu surokai gitu loh. Kita boleh mengatakan demikian. Ajma'tu yaitu dengan hamzah. Ya. Ajma'tu amri. Aku bulatkan keputusanku. Artinya keputusan amr di situ dia adalah mufrad. Ya. Sementara kalau jama'tu tanpa ham, ya, itu boleh untuk jamak di situ surokai. Ya, surokai ini. Ya. Aku bulatkan keputusanku dan kuhimpun sekutu-sekutuku. Ya. Dengan demikian lafaz surokai atau di dalam lafaz ini adalah suraka'akum, ya. Itu dinasab dikarenakan dia berkedudukan sebagai maf'ul ma'ah. Ya. Sehingga bisa dimaknakan seperti fa'ajmi'u amrokum ma'a surakaikum gitu loh. Cuma ma'anya dihilangkan, diganti dengan wawu ma'ah gitu. Wajmi'u amrokum wa suraka'akum. Kan demikian.
Tetapi bisa pula kemudian dinasobkan suraka'a tidak dengan wawu ma'ah gitu loh. Atau tidak dia sebagai maf'ul ma'ah ya. Karena kalau dinasobkan dengan wawu ma'ah berarti amilnya wawu ma'ah gitu loh. Padahal amilnya dia bukan wawu ma'ah gitu. Ya. Tapi yang menjadi amil adalah apa? Dia adalah fiilnya. Ya, dia adalah fiilnya. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bisa pula kemudian memang dinasobkan itu dengan fiil yang layak gitu loh. Suraka'akum di sini. Kalau tadi misalnya dijadikan dia maf'ul ma'ah itu juga bisa, yaitu fa'ajmi'u amrakum ma'as fa'ajmi'u amrakum wa suraka'akum seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fa'ajmi'u amrakum wa suraka'akum. Tapi bisa pula dinasobkan ya, itu dengan fiil yang layak gitu loh. Kalau itu kemudian untuk menghalangi untuk menghalangi terjadinya atof tadi. Kan kalau diatofkan tidak mungkin karena di situ ajmi'u itu diambil dari fiil ajma'ah, fiil madhi ajma'ah. Ya, dan itu tidak mungkin. Ya. Karena yang bisa untuk suraka itulah jamaah. Dan jamaah. Maka kalau kemudian dinasobkan dengan fiil yang layak seperti ini, wa ajmi'u amrakum wajma'u suraka'akum. Wa ajmi'u amrakum wajma'u suraka'akum. Ini baru bisa. Maka bulatkanlah keputusan kalian dan kumpulkanlah sekutu-sekutu kalian. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bagian yang terakhir masih waqad yutarajjahu alal atfi nahu kumtu wa zaidan. Terkadang lebih berhak dinasobkan sebagai maf'ul ma'ah daripada diatofkan. Seperti kumtu zaidan. Ya, kumtu zaidan. Ya. Aku telah berdiri ya, bersamaan Zaid. Ya. Dan tidak dibaca kumtu wa zaidun. Karena kalau misalnya kumtu wa zaidun di sini harus ada fasal dulu gitu loh. Ya, itu menasobkan lafadz Zaid yaitu menjadi kumtu wa zaidan itu lebih utama daripada merofa'akannya yaitu kumtu wa zaidun. Dikarenakan mengatofkan kepada dhamir rafa' yang muttasil yaitu dhamir rafa' mutaharik itu pada ta itu ya. Tanpa adanya pemisah adalah hal yang lemah. Namun kalau kemudian dikatakan kuntu ya, kumtu kemudian kumtu ana wa zaidun itu boleh. Kumtu ana wa zaidun ya. Dan hukum untuk ada fasil di sini ya, fasil yaitu dengan dhamir yang mungfasil itu hukumnya wajib. Jadi kalau ingin kemudian diatofkan dengan rofa lafadz zaidun itu harus ada dhamir rofa atau dhamir yang mungfasil ya, dhamir yang mungfasil. Kumtu di situ dimunculkan dhamir ya, mungfasilnya kumtu ana wa zaidun. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan waqad yutarajjahu al-atfu alaihi nahwul misalil awal wa na'bu ja'a zaidun wa amrun. Ada kalanya diutamakan atof daripada nasab seperti dalam contoh pertama yaitu ja'al amiru wal jaisu ya, pimpinan pasukan itu bersama pasukannya dia telah datang. Artinya musyarakah, bukan musahabah, bukan sekedar musahabah. Nah, musahabah itu hanya sekedar istilahnya istilahnya bareng itu loh datangnya gitu. Bukan kemudian musyarakah
memang bareng-bareng dia datang misalnya. Kan seperti itu. Contoh lain seperti Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, Zaid dan Amr telah datang. Fala'atu fiha wa fima asbahahuma arjahu li'annahu al-asl. Ya. Maka mengatofkan pada kedua contoh tersebut dan pada lafaz yang serupa dengannya itu adalah lebih kuat, lebih rajih. Karena sungguhnya wawu itu secara asal adalah wawu atof. Adapun wawu ma'ah itu adalah dia sifatnya tercabangkan. Selesai pembahasan dari pasal tentang maf'ul min ajlih dan maf'ul ma'ah. Ya, kita cukupkan sekian, istirahat sebentar, nanti kita lanjutkan pembahasan shorof.